Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana dari Teknik Industri Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas mengenai kuis responsi matematika optimasi. Ada soal yang pertama, yaitu tentukan titik perpotongan dari garis yang memiliki persamaan parameter X sama dengan 3 ditambah 2T, Y 1 kurang 5T, dan Z 5 tambah 3T dengan bidang 3X tambah 4Y min 3Z sama dengan 24. Yang pertama adalah masukkan nilai X, Y, Z ke persamaan bidang. Sehingga menjadi 3 dikali 3 tambah 2T ditambah 4 dikali 1 min 5T dikurangi 3 kali 5 tambah 3T sama dengan 24. Dilakukan perkalian silang sehingga hasilnya adalah 6T min 20T min 9T sama dengan 26. 26 didapat dari 24 dikurangi 9, dikurangi 4, dan ditambah 15. Sehingga hasilnya adalah minus 23T sama dengan 26. Dan T adalah minus 26 per 23. Selanjutnya, masukkan X, Y, Z ke dalam T tersebut. Masukkan T ke dalam persamaan X, Y, Z. Sehingga titik potong yang bisa didapat adalah 17 per 23, 153 per 23, dan 37 per 23. Soal kedua, yaitu menentukan jumlah seluruh produk yang diproduksi dari perusahaan sukses UTS Matop. Bisa diketahui dari soal, untuk A-nya adalah 39.025 dengan R adalah 1 ditambah 7,5% sehingga hasilnya 1,075. Yang ditanya adalah S12, sehingga A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Bisa dimasukkan ke dalam persamaan tersebut adalah 39.025 dikali 1,075 pangkat 12 dikurangi 1 dibagi 1,075 kurangi 1. Dan hasilnya adalah 718.985,98. Untuk soal nomor 3 adalah tentukan persamaan bidang dari X, Y, dan Z pada bidang 3X plus 6Y tambah 9Z sama dengan 27. Untuk X0, Y0, dan Z0-nya adalah 6, 2, dan 5. Sehingga dimasukkan ke persamaan A kali X min X0 ditambah B kali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 dan sama dengan 0. Dimasukkan 3 kali X min 6 ditambah 6 kali Y min 2 tambah 9 kali Z min 5. Sehingga hasilnya adalah 3X min 18 ditambah 6Y dikurangi 12 ditambah 9Z dikurangi 45. Dan hasil akhirnya adalah 3X ditambah 6Y ditambah 9Z sama dengan 75. Untuk soal nomor 4 adalah tentukan jarak ke bidang paralel. Diketahui persamaan Z sama dengan 2X ditambah 3Y tambah 5 dan 5X ditambah 7Y min 5Z sama dengan 17. Dibuat permisalan P0 di 0.0,1 pada bidang Z. Sehingga dimasukkan rumus D sama dengan AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga bisa dimasukkan dari persamaan 5, 7, dan 0 dan min 5 ke persamaan tersebut. Dan hasil akhirnya menjadi 2 akar 11 per 3. Untuk soal 4, 5, dan 6 bisa dicari menggunakan GeoGebra. Dan hasilnya adalah untuk soal nomor 5, min 5x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 2z kuadrat sama dengan 10. Untuk soal nomor 6, ada 2x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 18. Dan soal ke-7, z sama dengan min y kuadrat min 2x kuadrat. Selanjutnya untuk soal nomor 8, tentukan fx, y, x, z. Dari persamaan 5x kuadrat y pangkat 4 z ditambah 8x pangkat 5 y kuadrat z kuadrat. Bentuk fx yang pertama adalah 10x y pangkat 4z, 2-nya diturunkan dikali 5
sehingga jadinya 10x. Ditambah 40x pangkat 4 y kuadrat z kuadrat. Dan untuk fxy diturunkan terhadap y dari persamaan yang pertama, sehingga menjadi 40x y pangkat 3 z ditambah 80x pangkat 4 y z kuadrat. Diturunkan lagi, sehingga hasilnya menjadi diturunkan lagi terhadap x, sehingga menjadi 40y pangkat 3z ditambah 320 x pangkat 3 y z pangkat 2, dan diturunkan sekali lagi terhadap z, yaitu hasilnya adalah 40y pangkat 3 ditambah 640 x pangkat 3 y z. Untuk soal nomor 9a, tentukan dou z per dou w. Diketahui z-nya sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x y pangkat 4. Untuk x, y pangkat 4 ditambah uv pangkat 5, dan y 2w kuadrat ditambah v. Rumus dari dou z per dou w adalah dou z per dou x dikali dou z per dou w ditambah dou z per dou y dikali dou y per dou w. Untuk turunan z terhadap x adalah 10x ditambah 3y pangkat 4. Dan z terhadap y adalah 12xy pangkat 3. Untuk turunan w adalah 4w pangkat 3 dan 4w. Lalu dimasukkan persamaan yang telah ditemukan ke rumus yang pertama, sehingga hasilnya akan menjadi 40xw pangkat 3 ditambah 12y pangkat 4 w pangkat 3 ditambah 48xy pangkat 3w. Untuk soal nomor 9b, yang ditanyakan adalah dou z per dou v. Diketahui persamaan 5x kuadrat tambah 3xy pangkat 4. Seperti soal sebelumnya, rumusnya adalah dou z per dou x dikali dou x per dou v ditambah dou z per dou y dikali dou y per dou v. Dan dimasukkan dari hasil turunannya 10x ditambah 3y pangkat 4 dikali 5 uv pangkat 4 ditambah 12xy pangkat 3 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 50x uv pangkat 4 ditambah 15y pangkat 4 uv pangkat 4 tambah 12xy pangkat 3. Selanjutnya untuk soal nomor 10, tentukan dou z per dou u. Dou z diketahui 5x kuadrat ditambah 3xy pangkat 4, x diketahui w pangkat 4 ditambah uv pangkat 5, y diketahui 2w kuadrat ditambah v tambah u, dan u adalah 3, v 4, dan w 6. Dimasukkan ke dalam rumus hasil turunannya, sehingga ditemukan 10x v pangkat 5 ditambah 3y pangkat 4 v pangkat 5 ditambah 12xy pangkat 3. Selanjutnya, U, V, dan W dimasukkan. Jadi, adalah 10240X ditambah 3072Y pangkat 4 ditambah 12XY pangkat 3. Selanjutnya, nomor 11. Tentukan gradien dari persamaan 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat y ditambah 3xy ditambah 2xy kuadrat ditambah 3y kuadrat min 5y ditambah 5x min 9. Yang pertama adalah dicari turunan terhadap x, yaitu 2 kali 2x ditambahin 2 kali 2xy tambah 3y tambah 2y kuadrat ditambah 5. Dan ada huruf i di sini. Untuk y sama, jadi hasilnya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4xy ditambah 6y min 5y. Sehingga gradiennya menjadi 4x ditambah 4xy ditambah 3y ditambah 2y ditambah 5i ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4xy ditambah 6y min 5j. Selanjutnya, untuk soal nomor 12, yaitu tentukan turunan berarah. Dari persamaan min 5x kuadrat
min 3/4 I kuadrat ditambah 15. Pada titik 3,5 dengan arah vektor U, yaitu cos pi per 4 I ditambah sin pi per 6 J. Untuk pi di dalam vektor U berarti 180. Jadi, untuk vektor U-nya adalah cos 180 bagi 4 ditambah sin 180 per 6 J. Selanjutnya, tentukan turunan dari fungsi tersebut terhadap X, sehingga hasilnya adalah min 10X, dan turunan terhadap Y adalah min 3/2Y. Turunan berarahnya menjadi turunan dari Fx dikali arah vektor U ditambah turunan dari Y dikali yang sin pi per 6J. Sehingga ditemukan hasil min 10X cos 45 dari 180 dibagi 4 dan min 3/2Y dikali sin 30 dari 180 dibagi 6. Selanjutnya dimasukkan X dan Y menggunakan titik 3,5. Jadi hasilnya adalah min 24,96. Untuk nomor 13, ditentukan laju peningkatan maksimum dari T, X, Y, 30 min 6X kuadrat min 5Y pangkat 3 di titik 5, min 3. Pertama, tentukan turunan terhadap X-nya, sehingga menjadi 2 kali min 6X, sehingga hasilnya min 12X. Dan untuk turunan terhadap Y adalah min 15Y kuadrat. Sehingga dimasukkan pada laju peningkatan maksimumnya adalah min 12XI dikurangi 15Y kuadrat J. Selanjutnya masukkan titik 5, min 3 ke dalam persamaan tersebut. Sehingga akhirnya menjadi min 60I ditambah 135J. Dan laju peningkatan maksimumnya adalah akar dari min 60 kuadrat ditambah 135 kuadrat, yang hasilnya menjadi akar 21.825. Selanjutnya untuk nomor 14. Tentukan persamaan bidang singgung. Dari persamaan X kuadrat min 3X kuadrat min 3Y kuadrat sama dengan 15 pada titik 2, min 2, 6. Yang pertama adalah masukkan titik 2, min 2, 6 ke dalam persamaan yang telah diturunkan sebelumnya menjadi sehingga menjadi min 12I ditambah 12J tambah 12K yang didapat dari turunan F dari persamaan yang pertama. Selanjutnya masukkan ke rumus persamaan bidang singgung, yaitu A dikali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0. Masukkan A, B, C tersebut ke persamaan ini. Sehingga bisa didapat min 12X ditambah 24 ditambahi 12Y ditambah 24 ditambah 12Z min 72 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya menjadi min X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Hasil yang atas bisa dibagi dengan 12. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya soal nomor 15. Tentukan jenis dan nilai ekstrim. Dari persamaan 3X kuadrat ditambah 6Y kuadrat dikurangi 5X. Untuk persamaan turunan terhadap Fx adalah 6X min 5 dan untuk Fy adalah 12Y. Diturunkan sekali lagi F double X sama dengan 6 dan F double Y sama dengan 12. Untuk turunan yang terhadap X yang pertama, X0-nya adalah 5/6 dan Y0-nya adalah 0. Untuk yang turunan kedua, Fx-nya sama dengan 0 dan Fyx-nya juga sama dengan 0. Masukkan ke dalam rumus D dikali F double X dikali F double Y dikurangi F
XY kuadrat sehingga hasilnya 72 dan lebih besar daripada 0. Dimasukkan lagi ke dalam rumus fxx dikali x0, y0 sehingga hasilnya menjadi lebih besar daripada 0. Untuk nilai minimumnya adalah masukkan ke dalam persamaan yang awal nilai x0, y0 nya sehingga 3 dikali 5 per 6 kuadrat ditambah 6 dikali 0 kuadrat dikurangi 5 kali 5 per 6 dan hasilnya adalah min 25 per 12. Sekian dari pembahasan dari kuis responsi Matop. Terima kasih.